Halo, apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Itu doa kami bersama dengan Bung Rocky Gerung untuk Anda, para subscriber kita dan juga tentu bangsa Indonesia. Karena kesehatan itu saya kira ini paling mahal dalam situasi saat ini. Begitu ya Bung Rocky ya? Betul, kesehatan jasmani dan kesehatan akal itu yang kita perlukan. Kesehatan rohani biarkan diurus oleh ulama, pendeta, pemuka agama. Kalau kesehatan akal? Kesehatan akal diurus oleh FNN. Oke. Forum nalar dan nalar. Ya. Ini menarik sekali berkaitan dengan dengan soal para rohaniawan dan sebagainya tadi, karena ternyata baru saja kan Presiden Jokowi secara mengagetkan tuh bertemu dengan Pak Amin Rais dan tim TP3 ini. Lama sekali nih nggak antara Pak Amin Rais dan Jokowi ini nggak pernah ketemu gitu. Dan salah satu yang menarik itu di situ disinggung ketika menyinggung soal pembunuhan 6 orang Laskar FPI tentang ancaman neraka jahanam gitu, Bung Rocky. Serem ini. Iya, selalu ada imajinasi tentang penghukuman, yaitu yang kita sebut dosa, dan karena itu soal neraka tuh. Jadi Pak Amin memang karena punya latar belakang juga sebagai rohaniawan di dalam bentuk yang lebih publik, dia mengerti bahwa ada energi publik yang tetap menuntut ada klarifikasi dan bahkan ada penghukuman terhadap peristiwa di kilometer 50. Kan dalam 2 bulan ini seolah kita lupakan itu. Padahal itu adalah monumen yang akan diingat orang tentang keserakahan negara, tentang kebrutalan negara. Jadi kejahanaman itulah yang sebetulnya diingatkan oleh Pak Amin Rais. Lepas dari itu terminologi rohani, tapi negara yang terus-menerus mempersekusi dan mengintai warga negaranya dengan alasan apapun, itu yang disebut politik jahanam tuh. Karena negara tidak paham bahwa dia nggak mungkin eksis tanpa ada warga negara. Jadi memusuhi warga negara itulah kejahanaman sebetulnya tuh. Jadi bagian-bagian ini yang sering kali orang anggap Pak Amin Rais itu hanya ingin dapat kekuasaan atau mau bertanding secara personal. Tidak. Di belakang pikiran Amin Rais ada pikiran negeri, ada pikiran bangsa yang berupaya untuk mengingatkan bahwa kesetaraan manusia itu harus betul-betul diajukan sebagai fondasi bangsa ini. Nah, peristiwa Laskar FPI itu nggak mungkin sekedar dihilangkan dengan isu-isu ghosting, isu-isu kudeta semacam-macam itu. Tetap itu adalah catatan hak asasi manusia bahkan di seluruh dunia tuh. Jadi saya setuju, lepas dari apakah pertemuan itu dihasilkan demi konsesi, demi semacam negosiasi baru, tapi moral bangsa ini harus berfondasi pada human rights, dan itu yang saya sepakati dan saya dukung aktivitas politik dari Pak Amin Rais. Ya, bagi generasi muda mungkin yang tidak terlalu kenal sama Pak Amin Rais, barangkali mereka melihatnya bisa persepsi berbeda. Tapi kita perlu mengingatkan catatan kita tentang Pak Amin Rais ini sejak dulu, bahkan masa ketika Orde Baru berkuasa itu Pak Amin Rais ini memang sudah begitu orangnya, ya, Bung Rocky ya. Bahkan pada Pak Harto pun dia berani menyinggung soal reformasi, makanya kemudian dia juga disebut sebagai salah satu Bapak Reformasi. Iya, saya ingat itu. Seringkali kita undang waktu saya masih aktif di Lembaga Bantuan Hukum Yayasan YLBHI. Kita sering undang Pak Amin Rais. Bahkan dulu kita promosikan dia mau jadi presiden kok, karena kita tahu dia berpikir sebagai negarawan itu. Dan masyarakat sebetulnya berhutang pada Amin Rais tuh. Tetapi kemudian politik yang sepenggal-sepenggal memposisikan Amin Rais semata-mata sebagai orang yang sakit hati. Kesakit-hatian Amin Rais itu ada dasarnya tuh, karena dia melihat arah bangsa tuh. Dan saya kenal cara berpikirnya tuh. Ada sinisme, ada upaya untuk terus mau bertengkar. Tapi sinisme dan pertengkaran itu bagian dari keinginan kita untuk mengaktifkan nalar publik. Jadi Amin Rais sebetulnya terus ada di dalam nalar publik. Sesekali orang anggap, ya Amin Rais kok jadi ke kanan. Enggak, dia bukan ke kanan. Dia hanya ingin mengingatkan ada versi kanan yang dilupakan negara. Sama seperti ada versi kiri yang juga merupakan bagian dari sejarah kita tuh. Jadi bagian ini yang gagal dipahami oleh istana, sehingga istana selalu bereaksi defensif terhadap Amin Rais.
Padahal kalau mau bertengkar dengan Amin Rais, pakai data sejarah, pakai data dunia untuk melihat bahwa Indonesia ada dalam ketegangan polarisasi timur barat. Sekarang ketegangan antara ideologi dunia itu peristiwa kemarin misalnya di Turki, di mana Paus datang ke Turki untuk menemui ulama besar di situ yang menerima beliau dan berupaya untuk mendamaikan dunia. Itu satu pikiran dengan usaha Amin Rais untuk mengingatkan bahwa Indonesia bisa terjebak juga di dalam pertarungan agama yang irasional bila negara tidak mampu untuk mengolah bagian rasional dari masyarakat kita, yaitu kesetaraan warga negara. Nah, peristiwa kilometer 50 itu jangan dilihat sebagai soal agama, itu soal negara yang gagal melindungi warga negaranya. Itu saya kira poinnya. Nah, fokus ke soal kilometer 50 ini, kan kelihatannya memang ada perubahan-perubahan. Saya mendengar sebelumnya bahwa Presiden Jokowi tidak ingin bertemu dengan Pak Amin Rais itu karena dia menganggap bahwa itu persoalannya sudah ditangani oleh Komnas HAM dan sudah juga Barreskrim bergerak. Dan kita tahu kan Barreskrim sebelumnya menetapkan 6 arwah itu menjadi tersangka dan tadinya mau dilempar ke kejaksaan, tapi kemudian akhirnya diputuskan untuk tidak dilanjutkan di SP3. Dan sekarang tiba-tiba Jokowi mau bertemu dengan Pak Amin Rais. Apakah Anda ini dari sisi makro politiknya ya ada satu perubahan-perubahan yang terjadi pada pemerintahan? Saya kira iya tuh, dan perubahan itu bukan karena kesadaran pemerintah, tapi karena perubahan di dalam cara masyarakat melihat persoalan ini. Itu suara internasional mulai masuk. Juga ada faktor Kapolri yang baru yang berupaya untuk menerangkan bahwa nggak akan ada yang ditutup-tutup itu. Jadi faktor-faktor ini sebetulnya yang kita ingin supaya dipahami. Tetapi saya membaca lagi bahwa Pak Mahfud masih defensif, menganggap bahwa ya kan Komnas HAM udah kasih keterangan, silahkan kalau ada yang punya keterangan lain, tapi dengan nada yang sinis itu, nada yang menyepelekan, bahwa seolah-olah faktor Komnas HAM itu adalah penentu dari legalitas gitu kan. Padahal sebetulnya kita mesti taruh peristiwa kilometer 50 ini di dalam keranjang politik. Karena kita lihat itu latarnya adalah persaingan politik antara Istana dan FPI, antara Pak Jokowi dengan Pak Rizik. Jadi sebetulnya wisdom yang datang dari pertemuan Pak Amin Rais dengan Pak Jokowi harus dibaca oleh Pak Mahfud. Sekarang ini Pak Mahfud ini lama-lama menjadi satu yang disebut ada tulang di dalam politik yang susah untuk dicerna itu. Kalau lemak bisa dicerna. Jadi terlalu kaku nih Pak Mahfud MD ini. Ostensifikasi itu kalau istilahnya itu, penulangan, jadi pengerasan itu justru datang dari Menko Polhukam. Nah sekarang kita ingin sebetulnya ini Menko Polhukam coba bicara dengan fasilitas diplomasi kebudayaan, diplomasi peradaban, bukan dengan hukum positif. Hukum positif itu kan soalnya ada di pengadilan. Tapi pertemuan Jokowi dengan Amin Rais itu adalah pertemuan kebudayaan. Latarnya apa ya, politis gitu kan. Jadi jangan Pak Mahfud datang dengan satu prinsip, silahkan siapa yang kita tantang, kira-kira dia bilang begitu kan, yang masih punya bukti bahwa itu adalah pelanggaran HAM, silahkan majukan masalahnya di pengadilan itu, atau ucapkan sebagai konferensi pers. Kan itu bahasa yang buruk sebetulnya dalam upaya kita untuk merawat kebersamaan ini. Kita yakin bahwa ada jalan keluar soal ini dengan mengundang misalnya faktor ketiga, faktor internasional yang biasa dilakukan di dalam upaya membongkar satu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Itu yang Pak Mahfud nggak paham itu. Oke, tapi apakah kita tidak bisa melihat bahwa faktor atau sikap politik Mahfud ini bagian dari konstelasi di kabinet atau konstelasi di pemerintahan? Jadi Mahfud mencoba dia melakukan berbagai manuver dan yang disebut kemarin siksak begitu, karena dia tahu juga ada beberapa hal yang memang dia harus hindari gitu. Iya, saya baca itu dan orang udah tahu bahwa Mahfud mau siksak di situ. Tetapi orang yang siksak dia mesti pastikan bahwa mobilnya itu gravitasinya persis di bawah persneling, di bawah sumbu itu tuh, supaya dia stabil siksaknya tuh. Kalau dia gravitasinya ada di depan itu nyungsep mobilnya. Demikian juga kalau gravitasinya di belakang itu. Jadi Mahfud juga mesti belajar fisika sederhana tuh.
bahwa betul kemampuan Mahfud untuk melayani yang bagian hukum positif dan bagian opini publik itu diuji di depan mic. Nah, kemarin saya menganggap bahwa ucapan Mahfud itu juga atau justru tidak kondusif dengan sifat pertemuan Amin Rais dan Jokowi. Kan pertemuan Amin Rais dan Jokowi kan sebentar doang itu kan. Sehingga orang menganggap kalau begitu ada penolakan juga mungkin dari istana. Kan mestinya itu yang diucapkan oleh Pak Mahfud. Jadi Pak Mahfud mesti baca dulu psikologi publik seperti apa, baru dia ngomong sebagai Menko Polhukam itu, agar orang nggak anggap bahwa ya kalau begitu nggak ada harapan dong, karena dianggap cuma sebentar, mungkin Jokowi juga cuma bercanda-bercanda tuh. Jadi bagian itu yang saya ingin Pak Mahfud mengerti itu, dan dia mampu mengerti itu. Hanya masalahnya dia udah keburu going native, fanatik dengan posisi dia di kabinet itu soalnya. Jadi Mahfud mesti jadi katalisator atau pencair suasana musuhnya, bukan dia bagian dari pembekuan suasana justru tuh Hersu. Saya sepakat dengan Anda karena bagaimanapun juga ini latar belakangnya Mahfud dengan Pak Amin Rais ini kan sebenarnya secara kultural itu punya kedekatan ya. Satu memang sesama orang Jogja begitu kan. Kedua juga sama aktivis Islam gitu, dan mereka di masa lalu tuh punya banyak interaksi. Ya seharusnya saya membayangkan memang Pak Mahfud MD itu bisa menjadi jembatan gitu yang membuat cair suasana, bukan malah membuat tegang. Saya memang mencatat statement dia hanya bertemu 15 menit meskipun bicaranya serius. Ini kan kemudian muncul seperti yang Anda bilang tadi, mengecilkan forum itu, padahal pasti dengan maksud Presiden dengan mau menerima Pak Mahfud bukan mengecilkan harusnya begitu kan yang disampaikan oleh Mahfud. Saya bayangkan misalnya Mahfud begitu di depan mic pers mengatakan, tadi 15 menit sangat singkat pertemuannya, tapi 15 menit itu membuka harapan, perspektif. Kan itu enak orang dengar kan? Tapi Mahfud kok nggak bisa temuin kalimat itu tuh. Hanya untuk mengucapkan potensi persahabatan aja dia nggak mampu gitu. Orang yang selalu ngotot pada hukum positif, tentu saja negara ini mesti didasarkan pada konstruksi hukum positif. Tapi Mahfud jadi positivistik di situ, jadi legalistik. Padahal dia adalah Menko Polhukam, ada politiknya di situ yang mesti dia rawat supaya publik melihat potensi bangsa ini untuk utuh kembali itu. Ini justru Mahfud berkutat atau ngotot di dalam satu polar. Dia nggak buka kesempatan orang untuk menilai bahwa pertemuan itu prospektif untuk pengungkapan kasus 50. Kan publik yang hanya membaca statement Mahfud menganggap bahwa Mahfud udah final, nggak mungkin lagi ada pengungkapan kasus 50 kan itu kan. Jadi refleksi itu penting gitu, imajinasi penting, berpikir fiksional itu penting yang sering kali saya katakan tuh. Nah ini soal kita tuh sebetulnya tuh. Jadi kemampuan istana untuk mengkomunikasikan potensi persahabatan anak bangsa itu justru dibatalkan oleh tokoh-tokoh istana yang nggak paham psikologi publik ini soalnya. Ya, baik. Tapi kalau Anda sendiri dengan kita melupakan Mahfud MD sejenak, Anda sendiri melihat apa arti penting dari pertemuan ini? Artinya Presiden Jokowi mengerti bahwa di ujung kepemimpinannya yang mungkin berakhir mudah-mudahan sampai 2024 ada kerikil-kerikil yang akan jadi hambatan dia untuk diingat sebagai presiden atau diingat sebagai negarawan. Karena itu dia mulai mengerti, mungkin dia ada pembisik baru di situ yang menganggap bahwa reputasi Anda hari ini itulah yang akan menentukan indeks demokrasi di 2024. Itulah yang akan menjadikan Indonesia untuk diingat kembali sebagai negara yang pernah punya konstitusi yang dasarnya adalah hak asasi manusia. Nah bagian ini kan Presiden nggak pernah di-brief kan. Jadi Presiden memahami konstitusi sebagai yang biasa disebut black letter, yang tertulis begitu. Presiden nggak ngerti bahwa sejarah konstitusi kita itu soal HAM mendahului bahkan deklarasi universal dari hak asasi manusia itu. Jadi dunia kita hari ini diasuh dengan prinsip-prinsip bawa kembali demokrasi, bawa kembali hak lingkungan hidup, bawa kembali kesetaraan gender segala macam. Nah diksi-diksi ini nggak ada pada presiden. Itu kedunguan dari istana ada di situ. Bukan presidennya dungu, tapi pembisiknya nggak mampu untuk menghubungkan masa lalu kita yang kaya dengan pengalaman hak asasi manusia dengan soal 50 ini nih. Seolah-olah nggak ada hubungannya antara
ambisi negara dengan peristiwa di kilometer 50. Itu sentral loh di dalam kemampuan komunikasi istana, dan itu yang nggak ada tuh. Saya kira Pak Amin Rais dengan segala macam latar belakang pemahamannya tentang apa yang terjadi di istana, makanya kemudian beliau membawa terminologi agama. Jadi kalau terminologi legal formal sudah tidak mempan, itu bawaannya kemudian terminologi agama, dan itu diksi neraka jahanam itu apalagi bagi seorang Islam itu memang luar biasa mengerikan itu. Iya, dan saya paham Pak Amin Rais dari zaman Orde Baru diksinya selalu begitu tuh, kuat itu, dan afirmatif dalam soal-soal keagamaan tuh. Tetapi Amin Rais datang ke istana, bayangkan kalau Amin Rais bilang neraka jahanam, dia cuma kumpulin pers lalu ngomong begitu tuh, sehingga nggak ada simbol bahwa dia masih percaya pada Jokowi istana. Dia datang ke istana karena percaya ada harapan gitu. Walaupun dia tahu bahwa di ujung sana itu yang anti harapan ditunggu di neraka jahanam itu. Kan orang istana mesti punya kecerdasan untuk membaca kalimat Amin Rais itu. Jadi poin saya adalah kecerdasan istana itu makin lama makin menurun untuk membaca psikologi publik, dan itu yang menyebabkan akhirnya buzzer yang diajukan ke depan kan. Kan kalau istana punya kemampuan argumentasi, mengolah narasi secara diplomatis, mengucapkan peristiwa itu ke publik sebagai harapan penegakan HAM, buzzer ini sebenarnya bagian yang merusak istana, tapi disewa terus karena istana nggak mampu menyewa pikirannya sendiri tuh. Jadi dia menyewa pikiran buzzer nih. Ya, oke. Gitu. Baik, terima kasih Bung Rocky. Oke. Salam akal sehat. Salam. Forum Nalar Negeri. Sip.